Halo guys, kembali lagi bersama Wandi Candang. Hari ini aku akan mempersembahkan kalian semua cerita horor yang berjudul Tangga Tak Berujung. Seperti biasa, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif. Kenapa aku selalu membuat cerita fiktif? Karena aku ingin membuat cerita horor yang tidak untuk menakuti kalian. Tujuan utama saya membuat cerita horor fiktif adalah menghibur kalian semua ketika sedang gabut, atau bisa untuk temanin kalian tidur saat malam hari tiba. Oke, jadi jika kalian benar-benar suka sama cerita horor yang aku buat, kalian bisa like, subscribe, share, dan berikan tanggapan kalian juga di dalam kolom komentar saya. Oke? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja ceritanya. 1, 2, 3. Dian menemukan sebuah tangga tua di belakang rumah barunya yang mengarah ke bawah tanah. Aneh, karena saat membeli rumah itu, ia tidak pernah diberitahu tentang ruang bawah tanah. Penasaran, Dian menyalakan senter dan mulai menuruni tangga tersebut. Namun, semakin jauh ia melangkah, tangga itu terasa tak berujung, dan udara menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar di belakangnya, meski ia yakin tidak ada orang lain di rumah. Ia menoleh, namun yang dilihat hanya kegelapan pekat. Panik, ia berusaha berbalik dan naik, tapi tangga yang tadi ia lalui lenyap, digantikan dinding berbatu. Di kejauhan, suara tawa anak kecil mulai terdengar, diiringi bisikan, "Satu langkah lagi, kau akan seperti kami." Dian tersadar, tangga itu bukan sekadar tangga biasa, melainkan pintu menuju dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Namun sudah terlambat, langkah terakhirnya membawa ia menghilang. Di atas tanah, rumah itu tetap terlihat normal. Tapi kini setiap penghuni baru akan mendengar suara langkah dari bawah tanah saat malam tiba. 1 bulan setelah Dian hilang, rumah itu ditempati keluarga baru, Pak Rudi bersama istrinya dan anak mereka, Nia yang berusia 7 tahun. Awalnya, semuanya tampak normal hingga suatu malam, Nia mengaku mendengar suara tawa anak kecil dari lantai bawah. Pak Rudi berpikir Nia hanya berimajinasi, tapi keesokan malam, suara itu terdengar lagi, kali ini disertai langkah kaki samar. Penasaran, Pak Rudi memeriksa seluruh rumah. Di dapur, ia menemukan pintu kecil yang tak pernah dilihat sebelumnya, tersembunyi di balik lemari. Saat ia membukanya, terlihat tangga batu yang mengarah ke kegelapan. Ini pasti ruang bawah tanah, dipikirnya. Ia menyalakan senter dan mulai menuruni tangga itu. Nia dan istrinya yang penasaran mengikutinya dari belakang. Namun, semakin mereka turun, tangga itu terasa semakin panjang dan udara berubah dingin. Di langkah ke-20, suara tawa anak kecil terdengar lagi, kini lebih jelas. Nia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ayah, ada teman Nia di bawah sana." Pak Rudi menoleh dengan bingung, tapi yang ia lihat di bawah tangga membuat tubuhnya membeku. Bayangan Dian, dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri sambil memegang tangan seorang anak kecil yang tampak membusuk. Dian membuka mulutnya, tapi suaranya seperti bergema dari segala arah. "Kalian tidak seharusnya di sini sekarang, giliran kalian." Lampu senter Pak Rudi mati mendadak, dan jeritan menggema di kegelapan. Keesokan harinya, rumah itu kembali kosong. Namun setiap malam, tetangga mendengar langkah kaki dari dalam rumah, diiringi tawa seorang anak kecil. Tangga itu tetap menunggu korban berikutnya. Rumah itu kini terlantar, tapi seorang penyelidik paranormal bernama Arif tertarik untuk mengungkap misteri yang beredar. Dengan kamera, alat perekam suara, dan keberanian, ia memutuskan bermalam di rumah itu. Malam pertama, ia mulai mendengar suara langkah kaki dari dalam lantai bawah. Seperti cerita yang sudah beredar, pintu kecil di dapur terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tangga gelap yang seolah memanggil. Arif, yang merekam setiap kejadian, menyalakan lampu sorotnya dan turun perlahan. Tangga itu seperti melawan waktu, panjangnya tidak masuk akal. Ketika mencapai langkah ke-50, Arif mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan, tawa anak kecil, dan suara seseorang menangis. Di layar kameranya, sesekali terlihat bayangan yang tidak bisa ia lihat langsung. Namun, yang membuatnya gemetar adalah suara seorang wanita yang memanggil namanya. "Arif, kau datang untuk mereka atau untuk dirimu sendiri?" Ia mempercepat langkah, hingga menemukan sebuah pintu tua di ujung tangga. Saat membukanya, ia melihat sebuah ruang penuh bayangan, berisi orang-orang dengan wajah yang tak lagi utuh, termasuk Dian, Pak Rudi, dan Nia.
Mereka berdiri mematung, mata mereka menatap kosong ke arahnya. Dian mendekat, wajahnya kini menyeringai, tangga ini memakan jiwa. Kini kau salah satu dari kami. Sebelum Arif sempat kabur, bayangan hitam menyelimuti tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Kamera yang ditinggalkan Arif ditemukan seminggu kemudian oleh seorang anak kecil yang bermain di sekitar rumah itu. Video terakhirnya memperlihatkan sosok Arif berdiri di ruang gelap, menatap ke arah kamera dengan senyuman yang tidak wajar, sebelum layar berubah hitam. Kini, tangga itu semakin aktif. Setiap malam, tawa, bisikan, dan langkah kaki terdengar lebih sering, seolah ada yang menunggu jiwa baru. Rumah itu tak lagi sekadar terkutuk, ia hidup, lapar, dan tidak akan berhenti. Rumah itu menjadi pusat perhatian setelah video terakhir Arif viral di media sosial. Banyak yang penasaran, tapi tak ada yang cukup berani mendekati rumah itu. Hingga seorang YouTuber bernama Reno, yang terkenal dengan konten eksplorasi horornya, memutuskan untuk masuk dan menyiarkan langsung. Dengan kamera dan peralatan canggih, Reno masuk rumah itu, disaksikan ribuan penonton secara live. Gue bakal ungkap misteri tangga ini, apapun risikonya, katanya dengan penuh percaya diri. Reno menemukan pintu kecil di dapur tanpa kesulitan, seperti sudah menunggunya. Saat dia turun, tangga itu terasa lebih dingin dan mencekam daripada cerita yang pernah ia dengar. Para penontonnya mulai memperhatikan hal-hal aneh. Bayangan yang bergerak di sudut layar, bisikan yang terdengar lebih keras dari suara Reno, dan tangga yang terlihat seperti bergetar. Langkah ke-70, Reno mulai merasa lelah. Gak masuk akal, ini kayak gak ada ujungnya, katanya sambil terengah. Tiba-tiba, cahaya kameranya berkedip-kedip. Di depan, ada pintu kayu tua, sama seperti yang ditemukan Arif. Para penonton mulai berkomentar panik saat pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, di dalam, Reno melihat sesuatu yang berbeda. Ruang itu kini berbentuk aula besar, penuh dengan sosok-sosok mengerikan. Mereka berdiri diam, wajah mereka kabur seperti bayangan di air, tetapi semuanya menatap Reno. Di tengah aula, ada kursi batu besar. Dan di atasnya duduk seorang pria tinggi dengan wajah tertutup kain hitam. Reno. Suara pria itu menggema, membuat penonton live stream menggigil. Kau datang atas kehendakmu. Sekarang, kau milikku. Reno mencoba kabur, tapi tangga yang ia turuni kini hilang, digantikan oleh dinding berdarah yang berdenyut seperti hidup. Kamera jatuh dari tangannya, tapi masih merekam saat bayangan hitam melahap tubuhnya. Live stream itu terputus mendadak, meninggalkan jutaan penonton yang terkejut dan ketakutan. Video itu tidak pernah bisa diakses lagi, dan Reno hilang tanpa jejak. Namun, beberapa hari kemudian, mereka yang menonton live stream mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Berjalan di tangga tanpa ujung, mendengar tawa anak kecil, dan suara pria yang memanggil nama mereka. Kini, tangga itu tak lagi menunggu korban datang ke rumah. Ia mulai mencari mereka sendiri, menembus mimpi-mimpi mereka, membawa mereka satu persatu ke dalam kegelapan. Misteri rumah itu terus menjadi buah bibir. Para penonton live stream Reno mulai hilang satu persatu. Diawali dengan kabar mereka mengalami gangguan aneh, mendengar suara langkah kaki di rumah, melihat bayangan di sudut mata, dan merasakan dingin yang tidak wajar. Namun yang paling mengerikan adalah laporan bahwa mereka bermimpi tentang tangga yang tak berujung, hingga akhirnya mereka benar-benar tidak bangun lagi di tengah ketakutan massal. Seorang paranormal bernama Sinta mencoba memutus siklus kegelapan itu. Ia dikenal sebagai pemecah misteri yang tak gentar menghadapi entitas berbahaya. Sinta mengumpulkan tim kecil untuk memasuki rumah tersebut, bertekad menghancurkan tangga itu sekali untuk selamanya. Saat mereka masuk, rumah itu terasa hidup. Suara-suara bisikan mulai terdengar, menyebut nama mereka satu persatu. Tangga itu terbuka seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Dengan mantra pelindung dan perlengkapan spiritual, mereka mulai menuruni tangga tersebut. Namun, perjalanan mereka jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dinding tangga tampak bergerak, seperti bernapas. Pada langkah ke-40, salah satu anggota tim, Jaka, tiba-tiba ditarik oleh tangan hitam yang muncul dari dinding. Jeritannya menggema, tapi tubuhnya lenyap begitu saja. Sinta memimpin tim yang tersisa hingga mereka mencapai pintu tua di dasar tangga. Di balik pintu itu, mereka menemukan aula besar yang kini dipenuhi ribuan sosok dengan wajah kabur, semuanya berbisik pelan. Di tengah aula, pria berjubah hitam duduk di kursi batu besar. Kalian tak bisa menghancurkanku, katanya dengan suara menggema. Aku adalah tangga ini. Aku adalah penghubung antara dunia kalian dan kegelapan abadi. Setiap jiwa yang datang, hanya menambah kekuatanku. Sinta mengeluarkan benda pusaka, sebuah cermin kuno yang konon bisa memantulkan kebenaran dan menghancurkan roh jahat.
Ketika ia mengarahkan cermin itu ke pria berjubah hitam, sosok itu memekik. Wajahnya terungkap sebagai kumpulan jiwa-jiwa yang tersiksa. Termasuk wajah Dian, Pak Rudi, dan Reno. Tangga itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya bergemuruh, seolah tidak mampu menahan kekuatan cermin. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, pria berjubah itu berteriak terakhir kalinya. Jika aku jatuh, semua yang menyentuh tangga ini akan ikut lenyap. Sinta harus memilih, menyelamatkan diri atau menghancurkan tangga itu sepenuhnya, sekalipun ia tahu konsekuensinya. Dengan keberanian terakhirnya, ia menghancurkan cermin ke lantai, menciptakan ledakan cahaya yang menghapus seluruh aula dan sosok-sosok di dalamnya. Rumah itu akhirnya runtuh, hanya menyisakan puing-puing. Tangga itu hilang, dan korban-korban sebelumnya tidak pernah ditemukan lagi. Namun, pada malam yang sama, sebuah rumah lain di kota sebelah dilaporkan memiliki tangga baru yang muncul di ruang bawah tanahnya. Tangga itu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya pindah, mencari korban baru. Rumah di kota sebelah menjadi rumah baru bagi pasangan muda, Raka dan Mira. Mereka tak menyadari bahwa rumah itu pernah kosong selama bertahun-tahun sebelum mereka datang. Seminggu setelah pindah, Mira menemukan sebuah pintu kecil di bawah karpet ruang tamu, sesuatu yang tidak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Ini ruang bawah tanah, ya? Tanya Mira. Raka mengangguk, tapi dalam hati merasa aneh. Pintu itu terlihat baru, seperti sengaja dipasang di tempat yang tersembunyi. Ketika mereka membukanya, tangga batu yang mengarah ke kegelapan muncul. Udara dingin menyeruak, disertai bau lembab yang menusuk. Malam itu, Mira terbangun mendengar suara langkah kaki dari bawah. Ketika ia membangunkan Raka, suaminya hanya menganggap itu tikus. Namun, suara itu semakin sering terdengar, dan sesekali diiringi dengan tawa kecil yang membuat bulu kuduk Mira berdiri. Ketika Raka sedang bekerja, Mira nekat menuruni tangga itu dengan membawa lilin. Baru beberapa langkah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat sosok anak kecil berdiri jauh di bawah tangga. Anak itu memanggilnya pelan, ibu, tolong aku." Mira hampir saja mendekat, namun instingnya memaksanya berbalik dan lari ke atas. Saat ia menutup pintu, suara anak itu berubah menjadi jeritan melengking yang bergema di seluruh rumah. Malam itu, Raka dan Mira bertengkar hebat. Raka tidak percaya cerita Mira dan menyuruhnya berhenti berhalusinasi. Namun, sebelum tidur, Raka mendengar ketukan pelan di pintu ruang tamu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya jejak basah kecil di lantai yang menuju ke arah pintu tangga. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk memeriksa tangga itu sendiri. Dengan senter di tangan, ia menuruni tangga perlahan. Saat mencapai langkah ke-30, ia mendengar suara Mira memanggil dari atas, "Raka, cepat naik! Jangan turun lagi!" Namun, ketika ia berbalik, tangga di belakangnya sudah lenyap. Diiringi dengan tawa pria yang tidak pernah Mira kenal. Tangga itu masih ada, bersembunyi, menunggu waktu untuk mengambil korban berikutnya. Sementara itu, Mira mulai bermimpi tentang tangga itu, mendengar bisikan Raka dari dalam kegelapan. "Mira, selamatkan aku, sebelum kau yang berikutnya." Mira tidak bisa tidur sejak malam itu. Mimpi buruk terus menghantui. Ia selalu terjebak di tangga gelap, mendengar suara Raka memanggil, tapi semakin ia mendekat, suaranya menjauh. Setiap pagi, ia terbangun dengan keringat dingin dan perasaan mencekam yang tidak pernah hilang. Keanehan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Peralatan rumah tangga bergerak sendiri, suara langkah kaki tidak lagi hanya terdengar di malam hari, dan bayangan hitam sering terlihat melintas di sudut mata Mira. Mira akhirnya mencari bantuan pada seorang dukun bernama Pak Hasan, yang dikenal mampu menghadapi makhluk gaib. Ketika Pak Hasan tiba di rumah, ia langsung merasakan energi jahat yang kuat. Tangga ini bukan sekadar pintu ke bawah, katanya setelah menemukan pintu kecil itu. Ini portal ke dimensi lain. Suamimu terjebak di sana, dan jika kau tidak bertindak, kau akan menyusulnya. Mira memohon bantuan Pak Hasan untuk menyelamatkan Raka. Setelah persiapan ritual yang panjang, mereka membuka pintu dan menuruni tangga bersama. Tangga itu terasa semakin dingin, dan suara-suara menyeramkan mulai terdengar, tawa anak kecil, tangisan perempuan, hingga teriakan Raka yang terdengar jauh di bawah. Di langkah ke-50, mereka tiba di aula besar yang pernah diceritakan dalam legenda. Aula itu penuh dengan bayangan manusia tanpa wajah, dan di tengahnya berdiri pria berjubah hitam. "Kalian tidak akan membawa apapun keluar dari sini," katanya dengan suara bergema. "Semua yang masuk adalah milikku." Pak Hasan melawan dengan mantranya, tapi pria berjubah hitam itu semakin kuat. Bayangan-bayangan di aula mulai bergerak, mendekati Mira dan Pak Hasan. Dalam keputusasaan, Mira berteriak memanggil Raka.
Dari balik kerumunan bayangan, Raka muncul dengan tubuh lemah dan wajah yang hampir tak dikenali. Mira mencoba meraih tangan Raka, tapi pria berjubah hitam memblokir mereka. Dia sudah menjadi bagianku, katanya. Dan kau akan menjadi milikku berikutnya. Pak Hasan mengeluarkan benda pusaka terakhirnya, sebuah belati kuno yang katanya bisa memutuskan ikatan dengan dunia gaib. Ia menyerahkan belati itu pada Mira dan memintanya menusuk pria berjubah hitam. Dengan keberanian terakhirnya, Mira melompat ke arah pria itu dan menusukkan belati ke tubuhnya. Jeritan pria berjubah hitam menggema, membuat seluruh aula bergetar. Bayangan-bayangan mulai lenyap, dan tangga itu runtuh di sekitar mereka. Mira berhasil menarik Raka keluar tepat sebelum pintu tangga menghilang selamanya. Namun, ketika mereka kembali ke atas, rumah itu kini kosong dan rusak, seperti telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Raka selamat, tapi ia tidak pernah sama lagi. Tubuhnya sering menggigil, dan ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sementara itu, Mira mulai mendengar suara langkah kaki lagi di malam hari. Tangga itu mungkin telah hancur, tapi energi kegelapan yang ditinggalkannya masih hidup, mencari cara untuk kembali.